Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syafi'i, NIM B200 190 131. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai makalah konseptual yang saya buat mengenai dampak COVID-19 terhadap pembelajaran online mahasiswa. Latar belakang masalah. Pada tanggal 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo mengumumkan secara resmi di Istana Negara bahwa kasus COVID-19 ini pun mulai merambah ke tanah air. COVID-19 ini merambah ke segala aspek kehidupan. Bahkan ke sektor pendidikan pun sangat memperhatikan dalam proses pembelajarannya. Pembelajaran tidak lagi dapat dilakukan dalam bentuk tatap muka. Upaya pemerintahan untuk tetap melakukan proses pembelajaran pun dilakukan secara jarak jauh atau online, atau lebih kita kenal dengan pembelajaran daring. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana proses pembelajaran setelah terjadinya COVID? Yang kedua, bentuk pembelajaran apa yang digunakan oleh dosen ketika melakukan proses pembelajaran secara online di masa pandemi COVID-19? Apa kendala dari proses perkuliahan online di masa pandemi COVID-19? Yang keempat, saran apa saja yang dapat diberikan agar proses pembelajaran online dapat dilakukan secara lebih efektif ke depan? Tujuan. Yang pertama, untuk menganalisis bagaimana proses pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Yang kedua, menganalisis bentuk pembelajaran yang digunakan oleh dosen ketika melakukan proses pembelajaran secara online di masa pandemik. Yang ketiga, untuk menganalisis kendala yang dihadapi dari proses perkuliahan online di masa pandemi COVID-19. Yang keempat, untuk menganalisa saran yang dapat diberikan kepada proses pembelajaran online yang dilakukan secara lebih efektif ke depannya. Manfaat. Yang pertama, makalah ini dapat menjadi sumber referensi penelitian ke depannya. Yang kedua, menjadi masukan untuk pengembangan proses pembelajaran online yang lebih baik. Proses pembelajaran setelah terjadinya COVID-19. Proses pembelajaran yang terjadi selama pandemi COVID-19 adalah pembelajaran online atau yang sering kita sebut menjadi pembelajaran daring. Pelaksanaan pembelajaran online untuk mengantisipasi apabila dosen tidak dapat tatap muka dengan mahasiswa, dan untuk menghadapi kendala mendadak seperti pandemi COVID-19 yang menggemparkan seluruh dunia sehingga menyebabkan seluruh aktivitas manusia dibatasi. Bentuk pembelajaran online selama masa pandemi COVID-19. Bentuk pembelajaran online selama masa pandemi COVID-19 adalah menggunakan aplikasi. Aplikasi yang digunakan dalam proses perkuliahan online yaitu yang pertama, ada Zoom, Google Classroom, Google Meet, dan WhatsApp Group. Kendala proses pembelajaran online di masa pandemi COVID-19. Yang pertama, aplikasi yang digunakan. Untuk aplikasi WhatsApp Group dan Google Classroom bisa dikatakan efektif karena informasi bisa di-share dengan cepat dan mahasiswa bisa langsung meresponnya. Entah itu terkait jadwal perkuliahan, materi, ataupun informasi mendetail terkait tugas dan ujian. Akan tetapi, terkadang Google Classroom juga terkadang error atau bug bawaan dari aplikasi tersebut. Untuk aplikasi Zoom dan Google Meet menjadi kendala bagi mahasiswa karena jaringan. Terkadang materi tidak tersampaikan dan waktu yang dirasakan tidak efektif karena hanya 40 menit. Dirasakan belum efektif untuk menyerap ilmu yang diberikan oleh dosennya. Yang kedua, jaringan internet yang tidak stabil. Mahasiswa sebagai besar telah difasilitasi dengan kuota belajar, baik itu dari pihak universitas dan juga pemerintah. Tetapi karena kuota yang terbatas, terkadang menghambat mahasiswa baik itu untuk menerima materi maupun dalam proses upload tugas dan hasil-hasil ujian. Jaringan tidak stabil ini juga mengakibatkan jadwal perkuliahan agak terganggu. Dikarenakan dosen berupaya mencari solusi waktu yang terbaik dalam melakukan proses perkuliahan. Yang ketiga, ilmu yang diberikan belum tersampaikan secara baik, yang berarti karena kendala jaringan, suara dosen ketika mengajar tidak terdengar jelas, PowerPoint yang di-share tidak juga jelas, dan bahkan penjelasan ilmiah yang begitu penting terlewatkan begitu saja. Saran untuk proses pembelajaran
online ke depannya. Proses pembelajaran akan lebih efektif jika semua fasilitas tersedia. Dosen juga menggunakan WiFi dan mendapatkan kuota belajar dari pemerintah. Mahasiswa juga sudah diberikan pulsa data 8 GB dan dari universitas 2-3 kali dalam satu semester. Bahkan juga mendapatkan kuota belajar dari pemerintah. Diharapkan proses pembelajaran online ke depannya lebih baik lagi, baik dalam proses pembelajaran dan hasil yang diperoleh. Baik itu kinerja dosen maupun prestasi mahasiswa tetap dapat ditingkatkan walaupun dalam masa pandemi COVID-19 ini. Kesimpulan, yang pertama yaitu proses pembelajaran yang dilakukan selama COVID-19 adalah proses pembelajaran online. Yang kedua, bentuk pembelajaran online selama pandemi COVID-19 adalah menggunakan aplikasi. Aplikasi yang digunakan ialah aplikasi Zoom, Google Classroom, Google Meet, WhatsApp Group, e-learning. 3. Kendala yang dihadapi dalam proses pembelajaran adalah yang sudah disebutkan seperti tadi, yaitu aplikasi yang digunakan, kemudian jaringan internet yang tidak stabil, dan yang terakhir, ilmu yang diberikan belum tentu tersampaikan secara baik. Yang selanjutnya, kesimpulan selanjutnya yaitu saran yang dapat dalam proses pembelajaran online selama pandemi adalah proses pembelajaran lebih efektif jika semua fasilitas tersedia. Implikasi proses pembelajaran yang terjadi selama pandemi COVID-19 adalah proses pembelajaran secara online atau daring. Pembelajarannya menggunakan aplikasi yang digunakan dalam proses pembelajaran online adalah WhatsApp Group, Google Classroom, Google Meet, Zoom, kemudian e-learning. WhatsApp Group digunakan untuk berbagi informasi, Google Classroom untuk pengiriman tugas dan ujian. Oh ya, tadi selain Google Classroom ada e-learning. Kemudian Zoom dan Google Meet digunakan untuk proses tatap muka secara online. Berdasarkan hasil penelitian, selama pandemi COVID-19 ini, mahasiswa yang harusnya menimba ilmu di bangku kelas ini harus menggunakan aplikasi. Banyak kendala yang dirasakan selama proses pembelajaran online. Dosen merasa proses pembelajaran sudah efektif, tetapi belum maksimal dikarenakan tidak bisa tetap buka langsung dengan mahasiswa, sehingga ada keraguan apakah materi yang diberikan disampaikan atau tidak. Mahasiswa juga merasa terbebani dengan kuota data yang terbatas dan masalah jaringan yang menghambat proses perkuliahannya. Dengan demikian, diharapkan upaya-upaya efektif dari semua unsur baik itu dosen, pimpinan, bahkan mahasiswa itu sendiri agar pandemik yang terjadi tidak membuat prestasi dan kinerja menurun, melainkan dapat terus meningkat. Selain dari yang sudah saya sebutkan, saya juga akan mendapati saran, yaitu yang pertama, efisiensi waktu. Agar selalu efektif dalam kegiatan belajar walaupun daring adalah setiap pengajar atau dosen saat jam mengajar gunakan waktu seefisien mungkin menyampaikan materi secara garis besar saja. Jadi materi yang disampaikan oleh dosen sampai kepada mahasiswa, tidak banyak waktu terbuang dan mahasiswa pun menangkap materi dengan baik. Bagaimana caranya? Caranya, atur ulang jadwal setiap dosen, karena dosen pun sehari lebih dari satu kelas. Kemudian agar tenaga setiap dosen lebih maksimal, gabung jam mata kuliah yang sama dengan kelas yang diambil mata kuliah yang sama. Efisiensi waktu juga untuk dosen mengajar. Jadi saat ini mahasiswa dan dosen saling diuntungkan. Yang kemudian potongan SPP. Salah satu penunjang kegiatan belajar mengajar daring adalah jaringan internet. Semua mahasiswa belajar daring di rumah, memasang perangkat WiFi. Cara alternatifnya dengan membeli kuota untuk menggunakan internet. Mahasiswa untuk melakukan pembelajaran secara online, misalkan sehari ada beberapa mata kuliah yang harus melakukan pembelajaran via Zoom atau Google Meet. Satu mata kuliah durasi pembelajaran sekitar sejam atau mungkin lebih dari itu. Berapa dana yang dibutuhkan? Pihak kampus memberikan anggaran kuota kepada mahasiswa